Saudara-saudara kekasih Kristus, Salam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan sapaan iman dari Jemaat Gereja Kristen Jawa, Margoyudan, Surakarta. Sebelum saya dan saudara-saudara membaca dan merenungkan serta menghayati akan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta terang Roh Kudus. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Firman-Mu adalah perisai pada jalan hidup kami dan suluh pada kaki kami. Bapa, pengetahuan kami terbatas, akal dan pikiran kami tidak dapat memahami rahasia kehendak-Mu terhadap diri dan hidup kami. Tuhan Yesus, buatlah kami mengerti petunjuk-petunjuk-Mu yang ajaib, agar kehidupan kami berkenan di hadapan. Hati kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bawa doa ini. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius pasal 1, ayat 11 sampai dengan 14 demikian. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup dari hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini diberi judul Percaya dan Hidup dalam Kristus. Saudara-saudara kekasih Kristus, surat Rasul Paulus ini ditulis kepada anaknya yang kekasih Timotius, di mana Rasul Paulus selalu mengingat kesetiaan dan kesalehan Timotius yang diperoleh dari ajaran neneknya Lois dan ibunya Eunike. Karena itulah Rasul Paulus mengingatkan pada Timotius untuk selalu mengobarkan karunia Allah yang ada pada diri Timotius. Sebab Rasul Paulus tahu dengan pasti anaknya Timotius mempunyai iman serta percaya yang teguh dan tulus pada Tuhan Yesus Kristus. Dari bacaan firman Tuhan tadi dapat kita menimba 3 hal penting yang ditegaskan oleh Rasul Paulus sebagai pengajaran rohani, supaya bagaimana kita harus percaya dan hidup dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara kekasih Kristus, hal yang pertama, Rasul Paulus tahu benar kepada siapa ia percaya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memberi pengertian bahwa percaya adalah mengakui dan meyakini bahwa memang benar yang dipercaya itu ada. Demikian halnya Rasul Paulus. Ia tahu dengan benar kepada siapa ia percaya. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja yang Rasul Paulus percaya selaku Tuhan dan Juru Selamat bagi dirinya dan dunia ini. Saudara-saudara kekasih Kristus, dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 31 ditegaskan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahnya.
Kalau kita tidak tahu kepada siapa yang kita percaya, dalam hal ini adalah Tuhan Yesus Kristus, jelas-jelas kita tidak akan selamat dari kuasa dosa dan perhambaan iblis. Jelas kehidupan iman kita akan goyah. Kita harus tahu dengan pasti dan mengenal betul siapa Tuhan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup pribadi kita masing-masing. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka yang akan kita terima adalah pengampunan dosa dan sentosa dengan Allah. Kita ada dalam kehidupan yang kekal dan berhak menjadi anak-anak Allah, serta adanya hidup baru sesudah dilahirkan kembali. Saudara-saudara kekasih Kristus, hal yang kedua, Rasul Paulus yakin akan kemahakuasaan Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya. Hal ini juga yang memberikan pengharapan dan keyakinan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus berkuasa memelihara hidup dan kehidupan kita, bukan saja pada masa kini, tetapi menyangkut masa depan, waktu yang akan datang, sampai pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Walaupun kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita selanjutnya, kita sebagai anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus harus selalu yakin dan percaya bahwa ketika kita percaya dan hidup dalam Kristus Yesus, maka Tuhan Yesus Kristus senantiasa berkuasa memelihara dan menjaga hidup kita atas apa yang dipercayakannya kepada kita hingga pada hari Tuhan. Saudara-saudara kekasih Kristus, hal yang ketiga, Rasul Paulus tidak takut, ragu-ragu ataupun malu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dalam ayat 11 dari bacaan kita tadi, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Dengan demikian, Rasul Paulus punya peranan dan tanggung jawab yang besar dalam memberitakan Injil. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan dan ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kita juga tidak perlu takut, ragu ataupun malu untuk bersaksi menyatakan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita maupun di sekitar kita. Saudara-saudara kekasih Kristus, kita sebagai anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dapat hidup dalam Kristus Yesus bila kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita masing-masing. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang dapat memelihara hidup kita kini dan selamanya, dan kita tidak perlu ragu, takut, ataupun malu untuk menyatakan kebenaran Injil Kerajaan Allah dalam pribadi kita maupun di sekitar kita. Karena Tuhan Yesus Kristus bersabda dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tanpa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam hidup ini, sia-sialah hidup saya dan hidup saudara-saudara. Segala hormat dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus atas segala firman-Nya. Amin.